Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan juga memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Rut. Rut yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-5. Rut pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan sampailah mereka ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak laki-lakinya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anak daripada Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion tadi, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6, saya lanjutkan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Untuk ayat nas firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia 31 ayat yang ke-17. Yeremia 31 ayat yang ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Yeremia 31 ayat yang ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi permasalahan kehidupan, seringkali umat Tuhan tidak sabar dan tidak kuat, sehingga menempuh cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika menghadapi kehidupan, kita menghadapi persoalan kehidupan, kita menganggap bahwa tidak ada harapan lagi dan tidak mungkin ada jalan keluar karena mujizat tidak ada lagi. Seringkali kita berpikir demikian. Orang-orang sekeliling kita juga mengatakan bahwa tidak ada harapan dan tidak ada lagi mujizat Tuhan yang bisa diraih untuk mengatasi permasalahan yang ada. Rasa letih, lelah, capek, dan tidak bersemangat lagi melingkupi kehidupan kita. Kita berusaha lari dari permasalahan yang ada dengan cara sendiri, kekuatan sendiri, dan usaha sendiri. Hal inilah yang terjadi dalam diri Elimelek dari kisah Rut dan Naomi tadi yang kita baca, yang tidak mampu menjalani kehidupan yang serba susah di negerinya. Bangsa Israel pada masa itu mengalami masa paceklik dan tidak ada pasokan makanan yang cukup, sehingga timbul bencana kelaparan. Elimelek yang tidak sabar menunggu sampai bencana itu selesai, mengajak istrinya Naomi dan kedua anaknya untuk pindah dari Israel, tepatnya di Betlehem, ke Moab. Dia mengira bisa lari dari masalah. Namun pada kenyataannya, masalah demi masalah justru menimpa keluarga mereka. Dikatakan firman Tuhan tadi, Elimelek mati
Dan kedua anaknya setelah menikah dengan orang Moab juga mati. Tinggallah ketiga janda itu, Naomi, Orpa, dan Ruth. Sama seperti Elimelek, kita juga sering mengalami hal yang sama. Kita mengira bahwa dengan melarikan diri dari kenyataan yang ada akan memecahkan permasalahan kehidupan kita. Kita menganggap bahwa meninggalkan Tuhan dan beralih kepada kepercayaan lain akan mendapatkan suatu kebutuhan hidup yang layak dan baik. Kita mengira kalau kita pindah bekerja ke perusahaan lain akan mengatasi permasalahan karir yang tidak baik. Kita mengira dengan menikah dengan wanita kaya atau pria kaya akan membuat kehidupan menjadi lebih baik dan dapat mengangkat harkat martabat keluarga. Kita mengira dengan bercerai dengan istri atau suami akan mengatasi masalah rumah tangga dan membuat kehidupan lebih bahagia. Ada begitu banyak anggapan-anggapan yang keliru yang sering kita pikirkan akan mengatasi permasalahan yang ada. Namun ketika kita melaksanakan anggapan dan angan-angan yang ada, bukan kebaikan yang diperoleh, justru kita mengalami suatu permasalahan demi permasalahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan berupaya sedemikian rupa dan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri, akan menghasilkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan semula. Kita terjebak kepada lingkaran masalah, di mana masalah yang satu belum selesai sudah menanti masalah yang lain. Padahal dalam mengatasi masalah yang ada sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita demikian. Kita berpikir dengan cara kita sendiri. Kita tidak berdoa terlebih dahulu, tidak meminta hikmat terlebih dahulu, tergesa-gesa mengambil keputusan. Firman Tuhan mengatakan, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita anggap di luar Tuhan, kita mengambil keputusan dan semuanya menjadi baik. Ternyata malah terkadang timbul masalah-masalah yang baru. Dalam menghadapi masalah kita menggantungkan harapan kepadanya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seperti Naomi tadi, segera bergegas kembali ke Bethlehem setelah mendengar Tuhan sudah menolong dan memulihkan Bethlehem. Demikian juga hendaknya kita. Setelah mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus dan menaruh harapan kita hanya kepadanya. Masalah boleh ada, badai kehidupan boleh ada, tapi jangan pernah melepaskan diri kita daripada Tuhan Yesus. Jangan pernah mengambil keputusan tergesa-gesa dengan cara pemikiran kita sendiri tanpa kita tanya Tuhan terlebih dahulu. Ingatlah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya apa? Ketika ada permasalahan, yang kita lakukan adalah andalkan Tuhan Yesus Kristus. Hujan badai boleh ada, tetapi lihatlah, pelangi kasih Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ketika hujan reda, timbullah pelangi yang indah dalam hidupan kita. Apapun masalah saudara saat ini, yakinlah masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada mujizat. Sebab mujizatnya masih ada sampai hari ini. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya mujizatnya pun terus ada sampai hari ini. Apa yang menjadi permasalahan saudara? Bawalah itu ke dalam tangan kuat kuasanya. Dan yakinlah bahwa di tangan Tuhan masih ada jalan keluar. Di tangan Tuhan masih ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Masih ada Engkau Tuhan, masih ada harapan, masih ada mujizat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, mereka yang sakit saat ini juga. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan, diangkat segala sakit penyakitnya. Bagi mereka yang berbeban berat,
di keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan sudah berkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi sesamanya. Dan apapun permasalahan kehidupan kami percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada harapan. Dan kami keluar dari permasalahan kami sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.